Perkenalkan, saya Firnazlia Zahra dengan NIM 22106110020 dari kelas Hukum Lingkungan dan Climate Change J. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di Indonesia. Kita akan membahas bagaimana hukum lingkungan berjalan dan tantangan yang dihadapi, khususnya melalui contoh kasus kebakaran hutan oleh perusahaan PT Kalista Alam di Aceh. Lingkungan hidup yang sehat sangat penting bagi kehidupan kita. Indonesia sebagai negara dengan hutan tropis terbesar di dunia harus menjaga lingkungan alam agar tetap lestari demi kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan itu sendiri. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu hukum lingkungan. Jadi, hukum lingkungan itu sendiri adalah aturan-aturan yang memuat dan dibuat untuk melindungi alam dan lingkungan hidup. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita, manusia, bisa hidup sehat dan nyaman tanpa merusak bumi tempat tinggal kita. Di Indonesia, hukum lingkungan punya dasar hukum yang kuat loh. Salah satunya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, hukum ini juga diatur oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi, menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga hak dan kewajiban semua orang, termasuk kita selaku warga negara. Mengapa kita membutuhkan hukum lingkungan? Kita membutuhkan hukum lingkungan karena yang pertama untuk mencegah kerusakan alam seperti pencemaran dan deforestasi. Lalu yang kedua, melindungi manusia dari dampak buruk lingkungan seperti banjir atau penyakit. Dan yang ketiga adalah menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Tanpa adanya hukum lingkungan, bisa-bisa semua orang bisa bebas merusak alam seenaknya. Dan kita yang akan mengalami kerugian itu sendiri. Di Indonesia, setiap warga negara mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain itu terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini mempunyai aturan supaya kegiatan yang bisa merusak lingkungan harus dicegah terlebih dahulu sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dan kalau ada yang merusak, dialah yang harus bertanggung jawab dan membayar biaya perbaikan sesuai dengan prinsip pencemar yang akan membayar. Indonesia juga ikut dalam perjanjian lingkungan internasional seperti perjanjian ASEAN yang mengatur soal kebakaran hutan dan kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga lingkungan bersama dengan negara-negara lain. Namun, dalam prakteknya masih banyak kendala, terutama soal penegakan hukum dan kepentingan ekonomi yang kadang berbenturan dengan perlindungan lingkungan. PT Kalista Alam adalah perusahaan perkebunan sawit yang mengalami kebakaran hutan dan lahan di areal izin yang dikuasainya seluas 1.600 hektar are yang berupa lahan gambut. Lokasi kebakaran tersebut juga berada di dalam kawasan ekosistem Leuser yang berdasarkan Pergub Aceh Nomor 52 Tahun 2006 ditetapkan sebagai kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam serta menjadi kawasan strategis nasional yang menjadi warisan dunia. Penggugat yang berikutnya ini merupakan KLHK menyatakan bahwa tergugat yaitu PT Kalista Alam telah sengaja membuka lahan gambut dengan cara membakar yang bertujuan untuk menyiapkan lokasi penanaman sawit. Total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh PT Kalista Alam karena pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya adalah sebesar 114 miliar untuk ganti rugi dan 251 miliar untuk pemulihan lingkungan. Majelis Hakim di tingkat pertama, banding, hingga kasasi seluruhnya memenangkan KLHK selaku penggugat dalam perkara ini. Bahkan di tingkat peninjauan kembali, KLHK kembali memenangkan perkara. Sebagai bentuk perlawanan, PT Kalista Alam sempat mengajukan gugatan balik kepada KLHK dengan menyatakan bahwa putusan pada perkara sebelumnya tidak memiliki titel eksekutorial. Gugatan balik tersebut sempat dimenangkan oleh PT Kalista Alam di tingkat pertama, namun di tingkat banding dan kasasi, putusan tersebut kembali dimenangkan oleh KLHK. Dengan demikian, PT Kalista Alam tetap bersalah dan harus membayar ganti rugi serta biaya pemulihan. Hingga saat ini, proses penyelesaian perkara ini masih dalam tahap eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sengketa lahan gambut Rawatripa bergulir sejak tahun 2012 lalu setelah beberapa kali terjadi kebakaran lahan yang digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara perdata dan pidana terhadap PT Kalista Alam. Hasil putusan pengadilan dan beberapa banding dan kasasi perkara dimenangkan oleh KLHK. Setelah putusan ingkrah dan memasuki tahapan perintah eksekusi terhadap 1.000 hektar hutan lindung untuk dipulihkan PT Kalista Alam Abai, sehingga saat eksekusi paksa dilakukan Pengadilan Negeri Nagan Raya, perkara ini kembali digugat oleh 10 orang warga yang mengklaim dalam lahan PT Kalista Alam tersebut, sebagian termasuk milik warga setempat yang sudah memiliki sertifikat
Pada putusan ini, majelis hakim membuat satu poin pertimbangan yang menyatakan bahwa tindakan membakar dan merusak hutan dan lahan gambut telah merugikan tidak hanya masyarakat setempat namun juga anak cucunya. Majelis hakim mendasari pertimbangannya dengan pasal 28H UUD NRI tahun 1945 tentang hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi setiap warga negara. Walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai prinsip keadilan antar generasi, majelis hakim pada putusan ini telah mengakui adanya hak generasi yang akan datang. Namun, majelis hakim juga tidak secara pasti menyatakan bahwa hak generasi yang akan datang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, putusan ini memberikan rasa keadilan khususnya kepada hak generasi yang akan datang. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memasukkan beberapa prinsip-prinsip hukum lingkungan yang bersumber dari instrumen hukum internasional, khususnya soft laws. Prinsip yang dianggap relevan dengan kasus ini antara lain pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, pencemaran membayar, dan pencegahan. Majelis Hakim merujuk kepada Deklarasi Rio tahun 1992 sebagai penegasan lebih jauh dari Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Majelis Hakim melihat bahwa prinsip-prinsip ini penting untuk dijadikan dasar perlindungan lingkungan hidup, terlebih lagi ketika terjadi kerusakan di lingkungan hidup. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan adanya titik singgung antara hukum internasional dan praktik hukum nasional. Putusan ini mengundang sorotan dari berbagai elemen masyarakat lokal, nasional, regional, hingga internasional karena dampak kebakaran dan kabut asap yang masif hingga sampai ke negara-negara tetangga. Meskipun putusan telah berhasil dimenangkan oleh pemerintah dan berkekuatan hukum tetap, masyarakat tetap menuntut agar eksekusi dapat segera dilakukan karena telah tertunda sekian lama. Pertanyaan kami yang paling dasar, jika masyarakat kecil yang terjadi keputusan pengadilan langsung dieksekusi. Tapi kok ini enggak? PT Kalista Alam sama SPS tidak dieksekusi. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, anak-anak muda. Kami diskusi di panjang bahwa ini enggak benar. Ini tidak bagus nih. Eksekusi putusan diperlukan agar PT Kalista Alam segera membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sesuai dengan perintah pengadilan. Majelis Hakim di tingkat banding turut menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum lingkungan yang bersumber dari hukum internasional sangat relevan dengan perkara ini, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencegahan, dan juga prinsip pencemar membayar. Selain itu, Majelis Hakim juga menyebutkan pentingnya penerapan prinsip in dubio pro natura, yaitu dalam hal ini, jika terdapat keraguan, hakim harus memihak kepada lingkungan hidup. Perusahaan ini membuka lahan gambut untuk perkebunan sawit dengan cara membakar, yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Akibatnya, banyak lahan yang rusak dan kabut asap tebal yang muncul, mengganggu kesehatan masyarakat dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pemerintah menggugat perusahaan ini dan pengadilan memutuskan perusahaan harus membayar ganti rugi dan memperbaiki lingkungan yang telah dirusak mereka. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Dan dalam kasus ini, perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian karena tidak berhati-hati dalam membuka lahan di lahan gambut yang sangat mudah terbakar. Mereka juga melanggar prinsip pencemar membayar karena harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Di tingkat internasional, tindakan ini juga melanggar perjanjian ASEAN soal kabut asap lintas batas. Kasus ini menunjukkan pentingnya tanggung jawab negara dan perusahaan. Negara harus memastikan hukum ditegakkan dengan baik agar aktivitas perusahaan tidak merusak lingkungan dan negara lain. Perusahaan juga harus menjalankan bisnis dengan bertanggung jawab, mematuhi aturan, dan tidak merusak lingkungan. Walaupun sudah ada putusan pengadilannya, pelaksanaan hukum masih lambat. Hal ini berarti hukum lingkungan di Indonesia masih kuat di atas kertas tetapi lemah saat dijalankan. Karena kenapa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jangan perbedaan. Setiap warga negara Indonesia itu sama di hadapan hukum. Kok ini ada perbedaan? Ini menjadi hal yang menurut kami sungguh ironis jika negara ini tidak ada kekuatan menekan mengeksekusi dua-dua perusahaan tersebut. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan memastikan perusahaan bertanggung jawab menjaga lingkungan. Kerjasama antar pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum sangatlah penting agar lingkungan Indonesia dapat terlindungi dengan baik. Kesimpulannya adalah menjaga lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita semua. Hukum ada untuk melindungi lingkungan dan penegakan hukum yang kuat penting agar bumi kita bisa tetap sehat dan lestari.